Selamat datang kembali Anda di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba bedah bareng sebuah materi renungan pagi yang Anda bagikan. Teksnya bagus, kaya makna. Oke, jadi misi kita dalam beberapa menit ini, kita mau gali inti pesannya. Khususnya soal gimana sih kita bisa tetap percaya sama rencana masa depan, apalagi kalau rasanya itu nggak pasti, jalannya kayak kabur gitu. Titik berangkatnya itu ada di ayat kunci yang diangkat di bacaan ini. Anda pasti familiar, Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya kan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Terus lanjutannya, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, frasa kuncinya di sini nih, rancangan damai sejahtera. Ini jadi semacam jangkar kita ya. Nah, ini langsung munculin pertanyaan dasar kan, gimana caranya kita bisa merasa damai gitu kalau masa depan aja rasanya penuh tanda tanya? Coba kita telusuri bareng ya, gimana materi ini, coba jawab itu. Mari kita lihat lebih dalam gimana teks ini mengupasnya. Inti argumennya itu menurut saya menarik banget. Ada semacam paradoks ya. Jadi masa depan kita mungkin nggak pasti, penuh lika-liku yang kita nggak duga. Tapi karakter sang perancang masa depan, itu Tuhan, itu yang diyakini pasti dan baik. Jadi kita bisa nerima ketidakpastian jalan itu kalau kita pegangan sama kepastian karakter si pemandu. Ini kayak pergeseran fokus yang penting banget ya. Iya, betul. Dan soal rencana damai sejahtera itu, menariknya di sini tuh dijelasin lebih dalam. Teks renungannya ini tegas banget bilang kalau ini tuh bukan janji hidup tanpa kesulitan. Bukan berarti nggak ada yang namanya jalan berliku atau lembah kelam gitu istilahnya. Jadi ya bayangin aja mungkin pas Anda lagi hadapi tantangan karir, atau mungkin masalah kesehatan, atau hubungan yang rumit. Nah itu semua bisa jadi bagian dari jalan berliku itu. Fokusnya, seperti yang dijelaskan tadi, lebih ke tujuan akhirnya. Jadi kebaikan dan kesejahteraan dalam arti yang luas, gitu. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini ngomongin soal arah. Soal hasil akhir perjalanan, bukan soal mulusnya tiap langkah dijalani itu. Ya kayak naik gunung lah. Jalurnya mungkin terjal, berbatu, capek. Tapi kan pemandangan di puncaknya itu tujuannya, bukan sekedar jalan setapak yang gampang aja. Nah, itu poin bagus soal tujuan akhir. Tapi gimana ya, teks ini mungkin secara nggak langsung kasih saran nggak sih gimana caranya kita tetap ingat tujuan itu, terutama pas lagi bener-bener di lembah kelam tadi, biar perspektifnya kejaga gitu. Pertanyaan bagus. Teksnya memang nggak detail soal cara teknisnya ya, tapi benang merahnya itu ajakan buat percaya sama karakter sang pemandu. Bukan soal kemampuan kita baca peta masa depan. Jadi kepercayaan pada kebaikannya yang dasar itulah yang jadi kompas di tengah kabut. Kalau kita benar-benar nyender ke jaminan karakter baik ini seperti yang disiratkan di renungan itu, nah itu bisa banget membebaskan kita dari cengkraman cemas. Khususnya cemas soal hal-hal yang ya kita nggak bisa kontrol atau prediksi kan. Analogi pemandu ahli tadi pas banget sih. Kita mungkin nggak tahu medanya gimana, tapi kita percaya penuh sama si pemandu, sama niat baiknya. Kita melangkah bukan karena kita tahu jalannya, tapi karena kita percaya sama pemandunya. Nah ini implikasinya jadi personal banget ya. Betul sekali. Implikasi personalnya ini kuat. Penulisnya seolah nanya langsung ke Anda nih. Di lubuk hati Anda masih bergumul nggak sih sama keraguan? Ada nggak bagian diri Anda yang sulit gitu percaya sepenuhnya kalau rencana Tuhan buat masa depan Anda itu benar-benar baik? Apalagi kalau lihat situasi sekarang gitu. Ini kayak undangan buat jujur sama diri sendiri. Iya, introspeksi yang jujur. Dan introspeksi ini penting loh. Ini bukan sekedar jawab ya atau tidak, tapi lebih ke pengakuan jujur aja. Di mana sih letak perjuangan kita soal percaya ini? Mungkin ragunya muncul pas doa kok kayaknya belum dijawab ya, atau pas keadaan kayaknya malah bertentangan sama janji damai sejahtera itu. Teks ini ngajak kita buat nggak takut ngakuin pergumulan itu. Nah, untuk bantu dalam pergumulan itu, materi yang Anda bagikan ini juga ada saran praktisnya. Dalam bentuk doa, permohonan yang simple tapi dalam banget. Minta tolong Tuhan supaya kita bisa percaya sama baiknya rencana Dia. Justru di saat-saat logika kita atau pengalaman kita rasanya bilang sebaliknya. Ini kan kayak pengakuan keterbatasan kita ya, sekaligus penyerahan diri. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, fondasi buat hadapi ketidakpastian masa depan itu, menurut bacaan ini, adalah kepercayaan yang teguh. Percaya sama karakter Tuhan yang pada dasarnya baik dan mau kita sejahtera. Nah, kepercayaan inilah seperti yang ditekankan tadi, yang punya kekuatan buat bebasin kita dari beban cemas yang kadang bisa bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Oke, sebagai penutup, kami mau sampaikan lagi doa berkat yang ada di akhir renungan ini untuk Anda. Kiranya hatimu dipenuhi pengharapan akan masa depan yang Tuhan sediakan bagimu. Sip! Dan sebagai pemikiran penutup aja nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lebih lanjut yang dibangun dari materi ini, gimana kalau kita benar-benar terima premis kalau rencananya itu pada akhirnya selalu baik, selalu menuju damai sejahtera? Nah kalau gitu, bagaimana ini bisa mengubah cara Anda memandang jalan berliku atau lembah kelam yang mungkin lagi Anda alami sekarang? Mungkinkah kesulitan itu kita lihat bukan cuma sebagai hambatan aja, tapi justru sebagai bagian penting dari proses pembentukan, bagian yang diperlukan buat mencapai damai sejahtera itu sendiri? Sesuatu untuk Anda pikirkan.